13. Perkenalkan, nama saya Mika Rizky dari presensi 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Pertama, presensi 19. Saya Rasdina Eka Putri dengan nomor presensi 29. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia-Raini dari presensi 31. Perkenalkan, nama saya Tania Peda, presensi 34. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan sedikit tentang produk kami. Jadi, produk kami bernama Amplang Suka-Suka yang diproduksi pada tanggal 29 November di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Ukuran kami hanya satu, yaitu dengan berat 35 gram. Keunggulan dari produk kami adalah kami menggunakan 100% ikan tenggiri yang kaya akan protein. Dan yang kedua, tanpa ASI. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, dipersilahkan untuk menyicipi amplang kami. Semoga amplang kami sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu. Tanpa berlama-lama, kami akan langsung lanjut ke materi, yaitu tentang manfaat dan tujuan yang akan disampaikan oleh Disi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan manfaat dan tujuan dari proyek pembuatan amplang kali ini. Manfaat dan tujuan dari proyek pembuatan amplang kali ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas serta menambah wawasan tentang camilan khas Indonesia yaitu amplang dan bagaimana cara pembuatannya. Juga kegiatan ini melatih kami untuk bekerja sama dan memberikan wawasan tentang wirausaha, strategi pemasaran, dan berbagai kemajuan iptek yang bisa kita manfaatkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aliza Sapiti. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah produksi. Rumah produksi kami yang bernama Amplang Suka-Suka beralamat di Jalan Pramuka nomor 52, RT 20, RW 03, Sungai Ulur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini jumlah anggota kami ada 12 orang. Tahun berdirinya tahun 2024. Nomor telepon perusahaan kami yaitu 083824014732. Alamat email kami amplangsuka@gmail.com. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat data baru perusahaan menggunakan program Mail. Pertama, buka program Mail yang ada di laptop Anda, kemudian klik icon nomor 2 yaitu create. Selanjutnya akan ditampilkan jendela welcome window seperti ini. Selanjutnya adalah klik next. Berikutnya adalah company information. Di sini berisikan tentang data-data perusahaan. Kolom yang tidak boleh kosong yaitu company name atau nama perusahaan. Selanjutnya jika sudah terisi semua seperti contoh berikut, klik next. Berikutnya adalah accounting information. Di sini berisikan tentang tahun-tahun dan bulan-bulan transaksi. Seperti berikut adalah current financial years atau tahun transaksi yaitu tahun 2024. Akhir bulan dalam satu periode yaitu bulan Desember, bulan transaksinya Desember, dan jumlah bulan dalam satu periode yaitu 12. Selanjutnya klik next. Berikutnya adalah jendela konfirmasi. Baca kembali data periode akuntansi. Jika ada kesalahan, klik back dan perbaiki data tersebut. Jika sudah, klik next. Kalau terjadi ada kesalahan, tidak bisa diperbaiki di tengah-tengah atau di akhir periode. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asyairah Nur Hafizah. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan langkah-langkah membuat data perusahaan baru. Selanjutnya akan ditampilkan jendela with your account, pilih opsi ketiga, klik next. Selanjutnya, data secara default akan tersimpan di sisi layar papan tes studi. Apabila ingin mengganti lokasi penyimpanan, silakan klik change. Kemudian pilih lokasi penyimpanan pada masing-masing PC Anda. Selanjutnya akan muncul jendela congratulation, pilih command center. Pada bagian akun, pilih menu setup, lalu klik company information. Berikut data perusahaannya. Jika sudah selesai, klik OK. Baik, untuk sejarah amplang akan disampaikan oleh rekan kami Gita Amalia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sejarah amplang. Amplang merupakan makanan ringan khas dari Kalimantan Timur yang terbuat dari ikan tenggiri yang sudah diiris halus, bumbu bumbuan, tepung tapioka, dan digoreng hingga renyah. Sejarah awal amplang berasal dari kebiasaan masyarakat Kalimantan Timur yang mengolah ikan laut melimpah menjadi cemilan yang awet dan tahan lama. Dengan teknik sederhana, mampu membuat amplang menjadi cemilan yang menjadi produk khas yang diminati para wisatawan.
MTSG atau ingin mengurangi konsumsi pematrasa buatan. Kedua, kaya nutrisi, mengandung protein dari ikan yang bermanfaat bagi tubuh. Dan yang ketiga, tekstur dan rasa, memiliki tekstur renyah dan rasa gurih alami dari ikan serta bumbu. Lalu, kekurangan amplang. Yang pertama, alergi ikan. Amplang tidak cocok untuk orang yang alergi terhadap ikan karena dapat menyebabkan alergi seperti gatal gatal dan beruang kulit. Kedua, bentuk tidak seragam. Variasi dalam tekanan dan ketebalan adonan menyebabkan bentuk amplang tidak selalu konsisten. Dan yang ketiga, produksi dan pemasaran yang terbatas. Produksi dan jumlah kecil dengan pemasaran yang terbatas yang hanya bisa kami jual kepada keluarga, teman, dan tetangga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fania Peda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan manfaat dan kandungan gizi dari amplang terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu ikan teri. Protein untuk memperbaiki dan membangun jaringan tubuh. Yang kedua yaitu tepung tapioka, karbohidrat kompleks sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang ketiga yaitu telur, protein untuk mempertahankan sel dan pembentukan otot. Yang keempat bumbu-bumbu, bawang putih, kandungan alisin antioksidan, vitamin C dan vitamin B6, manfaat kesehatan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Garam dalam jumlah moderat, kandungan natrium, manfaat kesehatan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima es batu. Kandungan es batu terdiri dari air beku tanpa kandungan nutrisi seperti lemak, protein, atau karbohidrat. Dalam makanan, es batu ini digunakan untuk membuat makanan menjadi lebih renyah. Yang keenam yaitu minyak, beta-karoten sebagai antioksidan untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Materi selanjutnya akan kembali disampaikan oleh Rasya Kata. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat amplang. Amplang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Adapun manfaat lainnya, yang pertama, memberikan energi cepat saat beraktivitas. Kedua, mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Dan yang ketiga, melindungi tubuh dari kerusakan sel. Lalu, untuk kerjasama dalam proyek amplang di sekolah. Yang pertama, siswa membagi tugas melatih kerjasama dan tanggung jawab. Kedua, guru membimbing teknis dan mengelola proyek. Ketiga, komunitas melibatkan para ahli untuk melaksanakan pelatihan. Keempat, orang tua mendukung bahan, alat, dan pemasaran. Dan yang kelima, sekolah menyediakan fasilitas dan modal awal. Baik, materi selanjutnya tentang halal dan haram makanan akan disampaikan oleh Ahmad Mulyadi. Baik, terima kasih. Untuk memastikan bahan-bahan amplang yang terbuat dari ikan dan tepung sebaiknya merujuk pada ayat-ayat Al-Quran tentang makanan halal dan haram. Berikut yang saya ambil dari Quran Surah Al-An'am ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima u'ilayya muharraman ala yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayrillahi bih faman ittara ghayra bagin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika bahan-bahan amplang seperti ikan, tepung, dan bahan-bahan lainnya tidak termasuk kategori dalam ayat-ayat ini, serta pengolahannya tidak tercampur dengan bahan haram, insya Allah amplang tersebut halal dimakan. Sadaqallahul azim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Disti Farah Naziha. Baik, di sini saya akan menyampaikan dalil yang berkaitan dengan IPTEK, yaitu Quran Surah Al-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, apabila
materi ini menunjukkan bahwa semua ini mengandung nilai-nilai finansial. Pertama, yaitu dalam proses pembuatan angka menggunakan bahan alam dan sumber daya laut seperti ikan teri. Lalu sila kedua yaitu amplas sebagai produk budaya lokal yang melibatkan banyak pihak dari nelayan hingga masyarakat yang memproduksinya. Lalu sila ketiga yaitu amplas sebagai produk khas daerah mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman budaya Indonesia. Lalu sila keempat yaitu proses pembuatan amplang yang melibatkan masyarakat lokal dapat menimbulkan semangat gotong royong dan musyawarah. Yang terakhir yaitu sila kelima, pembuatan amplang yang mendukung ekonomi lokal dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan keadilan sosial jika keuntungan yang didapat secara adil. Dan berikut ini adalah video promosi untuk proyek amplang kami. Ikan tenggiri yang digunakan pun adalah ikan yang berkualitas, mengandung protein yang lebih dari susu, vitamin B dan B12, mineral, dan asam lemak omega 3. Cocok untuk dimakan bersama teman atau keluarga. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rasmina Eka Putri. Okay, thanks. Now it's my turn to tell a story about our home. It started when we were announced to visit Ampang House for the making Ampang project. We were announced to visit Ampang House to give us knowledge about how to make ampang. There will be 3 books and each book contains 12 menus. And there is also several divisions in one book, like fish processing, dough making, frying, and packaging division. The visit was held in October 17, 2024. We gathered a lot of information there. Like we see how the workers are processing the fish, making dough, frying, and packaging. And we also asked about the tools and ingredients that they use for making the ampang. After finishing the visit, we started making our own ampang. We buying the ingredients, preparing the tools, and then processing the fish, making the dough, frying the dough, and packaging the ampang. With so many ready ampang are ready packaging, we decided to sell them with 2 methods, in its online and offline methods. In online method, we sell them use some application to communicate with customers, and in offline methods, we sell our ampang directly to our customer, like face to face. And for the final result, we not only covered our costs, but we made profit. This project taught us about hard work, teamwork, and increases our creativity. This project may be important for our future experiments. Thank you. Baik, video Rasmina menyampaikan tentang perjalanan kami selama proyek. Kami akan menunjukkan video kami dalam pembuatan ini. Pertama, terdapat alat dan bahan. Yang langkah pertama, kita memetik. Nomor 3 dilakukan oleh Gita Amalia, Siti Awi Arahi, dan Nasir Pratama. Setelah ikan digerus, kami menimbang semua bahan sesuai dengan takaran yang telah diberikan oleh Bapak di rumah produksi Akilaan. Kami menimbang dengan menggunakan timbangan Gita.
Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan perincikan dana yang keluar selama proses ini berlangsung. Yang pertama, laporan harga pokok produksi. Dalam harga pokok produksi, yaitu untuk beban HPP, terdapat beberapa biaya yang kami keluarkan, yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang pertama, untuk biaya bahan baku, kami membeli seperti kemiri, minyak, tepung, telur, dan bumbu penyedap dengan total 157.000. Yang kedua, untuk biaya bahan penolong, kami membeli kemasan sepanjang 8 meter dengan total 10.000 dan stiker dengan total 12.000, dan total untuk biaya bahan penolong kami adalah 22.000. Selanjutnya, untuk biaya tenaga kerja, karena kami memberikan setiap orangnya upah 1.000, maka dikali dengan 12 orang, jadi untuk biaya tenaga kerja adalah sebesar 12.000. Selanjutnya, untuk biaya overhead seperti gas, listrik, dan air, kami mengeluarkan biaya 21.000. Jadi total biaya produksi yang kami keluarkan adalah 212.000. Karena kami memiliki persediaan akhir nanti akan dijelaskan oleh Ariani sebesar 14.800. Jadi untuk menghitung HPP-nya, kami mengurangkan total biaya produksi dengan persediaan akhir dan dibagi dengan 55. 55 itu adalah jumlah kemasan yang kami jual atau kami dapatkan. Jadi didapatkanlah HPP kami sebesar 3.585. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi, karena kami ingin mendapatkan keuntungan di setiap penjualan, jadi kami memilih untuk menjual dengan harga persatuannya 5.000. Jadi 55 kemasan yang kami dapatkan tadi, kami kalikan dengan 5.000 harga jual, maka didapatkanlah total 275.000. Dan 55.000 dikalikan dengan HPP kami tadi sebesar 3.585 rupiah dengan total 197.175 rupiah. Jadi laba kotor yang kami dapatkan adalah 77.825 rupiah. Namun itu masih laba kotor karena ada beban lagi yang kami keluarkan, yaitu beban operasional untuk biaya promosi dan biaya APK sebesar 11.000. Jadi laba bersih yang kami dapatkan dalam proyek kali ini adalah sebesar 66.825 rupiah. Baik, selanjutnya untuk laporan keuangan akan disampaikan oleh Ariani. Baik, saya akan menyampaikan mengenai transaksi yang terjadi pada angka suka-suka. Pada saat itu kami melakukan pembelian dan pemakaian. Selama transaksi kami melakukan pembelian dan pemakaian. Apabila terjadi pembelian dan pemakaian, maka pembelian akan dicatat dalam persediaan masuk, dan apabila terjadi pemakaian maka akan dicatat ke dalam persediaan masuk. Ini merupakan kartu persediaan yang bahan-bahan untuk angka suka-suka. Ada ikan tenggiri, kemasan minyak goreng, dan juga telur dan juga minyak goreng. Semua dari kartu persediaan memiliki akhir persediaan sebesar 14.800 rupiah. Pada 2 Desember, Angka Suka-Suka memproduksi sebesar 67 bungkus dengan nilai produksi sebesar 197.200 rupiah. Angka Suka-Suka juga melakukan penjualan tunai kepada Tuan Yusuf sebanyak 9 bungkus sebesar 40.000 dengan kopi nota 01. Transaksi selanjutnya juga melakukan penjualan tunai sampai tanggal 5 Desember. Ini merupakan kartu persediaan amplang dengan nama bahan amplang dengan kode bahan 106 dengan satuan bungkus. Pada tanggal 2 Desember 2024 dengan deskripsi persediaan barang jadi dan dicatat pada persediaan masuk dengan satuan 67 dengan harga satuan 3.585 rupiah dengan total harga 240.195 rupiah. Kemudian dengan dicatat juga dengan nilai akhir persediaan dengan satuan 67 dengan harga satuan 3.585 rupiah dengan total 240.195 rupiah. Kemudian pada 2 Desember juga dengan nomor bukti nota 01 dengan deskripsi penjualan tunai kepada Yusuf dicatat pada persediaan keluar dengan satuan 9 dengan harga satuan 3.585 rupiah dengan total 32.265 rupiah dan juga dicatat dalam
dengan satuan 58 dengan harga Rp3.585 dengan total Rp207.930. Ini merupakan jurnal pencatatan pada amplop suka-suka. Pada tanggal 2 Desember 2024, deskripsi persediaan bahan jadi dengan tab 111 dan dicatat di debit sebesar Rp197.200. Kemudian as dengan tab 110 dicatat di kredit sebesar Rp197.200. Kemudian dilanjutkan dengan dicatat dengan kas dengan tab 110 dicatat di sebelah debit sebesar Rp45.000. Kemudian penjualan kepada Yusuf 9 bungkus dengan tab 4110 dicatat sebelah kredit sebesar Rp45.000. Kemudian HPP dengan tab 5110 dicatat sebelah debit sebesar Rp32.265. Kemudian persediaan bahan jadi dengan tab 111 dicatat sebelah kredit sebesar Rp32.265. Penjualan terus berlanjut sampai tanggal 5 Desember. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky. Baik, saya akan menyampaikan pajak penambahan nilai. Berikut adalah laporan pembelian amplop suka-suka pada periode bulan Desember tahun 2024. Sebagai contoh, saya akan mengambil dua pembelian, yaitu pembelian pertama yaitu ikan tenggiri. Kami membeli ikan tenggiri sebanyak 1,5 kg dengan harga awal atau DPP sebesar Rp75.000, dikenakan pajak PPN 11% sebesar Rp8.250, sehingga hasil pembelian ikan tenggiri sebanyak 1,5 kg sebesar Rp83.250. Pembelian kedua yaitu telur. Kami membeli 2 telur dengan harga awal atau DPP sebesar Rp5.000, dikenakan pajak PPN 11% sebesar Rp550, sehingga pada pembelian telur sebanyak 2 butir sebesar Rp5.550. Selanjutnya jurnal pembelian amplop suka-suka periode bulan Desember 2024 dengan keterangan persediaan awal dagang sebesar Rp199.000 dicatat di debit. Yang kedua yaitu PPN masuk 11% sebesar Rp21.890 dicatat di debit. Yang terakhir kas sebesar Rp220.890 dicatat di kredit. Demikian penyampaian materi dari kami. Saatnya masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu guru yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau pertanyaan dipersilakan. Silakan mulai dengan atas.